Tahukah kalian mengapa ada makanan yang halal dimakan dan ada makanan yang haram dimakan? Mari kita cari tahu bersama hukum halal dan haram di video ini. Definisi halal dan haram. Yang pertama kita bahas definisi halal. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Selanjutnya definisi haram. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum dalam Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Pertama kita akan membahas dasar hukum dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Selanjutnya, dasar hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga Al-Sunnah. Al-Hadis atau Al-Sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44, yang artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Adz-Dzikir atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Dasar hukum yang ketiga dalam Islam adalah ijtihad. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk mengenali dan menemukan hukum-hukum syariat sesuai agama Islam. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syariat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bisa berijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Sebab-sebab halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram yang pertama berasal dari zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebab halal dan haram yang kedua berasal dari sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi atau syirik walaupun dengan niat, cara dan hasil sebagus apapun tetap haram. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah,
kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkannya. Sebab-sebab halal dan haram yang ketiga yaitu dari proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasil halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal, walaupun prosesnya bagus dan benar. Begitu juga sesuatu yang zat dan sifat asalnya baik, jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat, hasilnya haram. Penerapan hukum halal dan haram. Penerapan dalam sikap. Membiasakan penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara memulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah, pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena memubazirkan makanan? Penerapan dalam konsumsi. Kesadaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk halal semakin meningkat. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPHI. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti mengapa ada hukum halal dan hukum haram? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua.